alat dan bahan hanya rekayasa, bukan alat dan bahan yang sebenarnya. Oke, perkenalkan nama saya Aloysius Tamadai dengan NIM 10 2016 094. Saya akan menjelaskan cara pengambilan darah kapiler. Nah, bahan-bahan yang harus disiapkan antara lain adalah lancet, kapas alkohol, dan juga kapas kering. Nah, pertama kita minta tangan pasien, jari yang bisa diambil untuk pemeriksaan untuk darah kapiler, yaitu jari manis, jari telunjuk, dan juga jari tengah. Nah, sebelum mengambil pengambilan, kita sedikit melakukan pijatan pada jari yang akan diambil darahnya. Setelah itu, kita menggunakan kapas alkohol untuk dibersihkan, diputar. Lalu kita menggunakan lancet sehingga darah untuk dilukai agar darahnya keluar. Nah, setelah itu kita menggunakan kapas kering untuk membersihkan darah pertama yang keluar. Nah, setelah itu tetesan darah kedua sampai seterusnya itu bisa digunakan untuk digunakan untuk pemeriksaan yang lain. Oke. Berikutnya adalah fungsi vena. Fungsi vena dilakukan kita harus siapkan spuit, lalu tempat penampungan darah. Setelah itu kapas alkohol, dan juga ada pembendung udara. Nah, pertama kita mengambilnya pada fossa cubiti. Nah, kita menggunakan bendungan untuk membendung lengan. Nah, kita taruh, lalu tangan pasien kita minta untuk dikepal dan juga dilepaskan agar kita bisa melihat vena yang akan kita ambil, di mana yang akan kita ambil. Nah, setelah itu kita menggunakan pembendung, kita keraskan tapi jangan terlalu keras. Nah, setelah itu kita menggunakan kapas alkohol diambil lalu dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan, kita menggunakan tangan kiri kita untuk melakukan fiksasi dan juga spuitnya. Nah, kita usahakan sekitar 30 derajat untuk pengambilan. Nah, kita menggunakan tangan kanan kita untuk mengambil. Oke. Setelah kita menusukkan jarum ke dalam venanya, situ akan terasa kita melewati sebuah ruang hampa, dan apabila sudah masuk udah di venanya, pada venanya akan ada darah yang keluar masuk ke dalam spuit. Nah, setelah itu kita mengambil darah sesuai dengan kebutuhan kita, darah yang kita butuhkan. Setelah itu kita menggunakan kapas kering, kita tutup bagian jarum suntikan tadi, pengambilan. Lalu kita cabut secara perlahan jarumnya. Lalu kita meminta pasien untuk melipat lengannya agar darahnya tidak keluar. Setelah itu dilakukan sekitar beberapa menit agar lukanya cepat kering. Nah, setelah itu darah yang sudah ada, yang ada pada spuit, kita taruh di dalam tempat penampungan darah, di mana jika diperlukan kita bisa menaruh anti penggumpalan agar kita bisa simpan darahnya agak lebih lama, tetapi harus langsung diantarkan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara pemeriksaan petechiae. Pertama, kita melakukan pembendungan menggunakan lancet pada tangan pasien. Maaf ya, dulu lagi. Oke, kita menggunakan lancet. Lalu kita siapkan stopwatch. Di sini stopwatchnya saya menggunakan jam tangan saya, dari stopwatchnya. Nah, kita pompa sehingga lancet tersebut mengembang hingga dengan tekanan 100 mm hidragirum. Oke, setelah mengembang, kita menggunakan pulpen untuk membuat lingkaran dengan diameter sekitar 5 cm di bawah fossa cubiti pasien. Lalu kita diamkan selama sekitar 10 menit. Nah, selama itu kita bisa mengajak pasien berbicara atau berkomunikasi agar pasien tidak cepat bosan, karena pemeriksaan ini sedikit lama. Nah, tapi apabila kita melakukan pemeriksaan petechiae setelah pengambilan fungsi vena, kita hanya harus mendiamkan sekitar 5 menit. Nah, setelah 5-10 menit tadi sesuai dengan peraturan yang ada, kita buka bendungan dari tangan pasien. Lalu kita lihat pada lingkaran yang kita buat tadi, apakah ada muncul titik petechiae dalam lingkaran. Nah, biasanya itu untuk titik petechiae sendiri dalam lingkaran itu kita hitung sekitar 10. Jika ada 10, maka petechiae dari pasien tersebut adalah positif.
selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan masa pendarahan atau waktu lamanya pendarahan, di mana saya akan menggunakan telinga pasien sebagai media dan juga lancet sebagai alat, dan juga ada kertas saring. Nah, pertama kita menggunakan lancet untuk menusuk bagian telinga dari pasien sehingga ada darah yang keluar. Lalu setelah darahnya keluar, kita siapkan stopwatch mulai menghitung waktunya, dan kita menggunakan kertas saring, di mana kertas saring ini kita gunakan untuk menghisap atau menyedot darah yang keluar. Setiap 30 detik kita harus mengganti posisi dari kertas saring tersebut hingga darah yang keluar itu berhenti. Oke, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan hapus darah tepi. Bahan-bahan yang harus disediakan antara lain adalah kaca objek, kaca penggeser, pipet, lalu ada rapo warna, lalu ada juga metanol. Kita menggunakan metanol, ada bright, dan juga reagen penyangga. Nah, setelah itu juga kita siapkan adalah darah dari pasiennya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita siapkan kaca objeknya tersebut. Lalu kita teteskan tetes darah pada kaca objek. Setelah diteteskan, kita ambil kaca penggeser. Kita taruh pada bagian darah pada tetesan darah pasien tadi hingga darah pasien mengenai seluruh sisi dari kaca penggeser. Kita dengan sudut itu kaca penggeser sekitar 30-40 derajat. Setelah itu kita geserkan kacanya hingga darah tersebut mengenai seluruh bagian dari kaca objek. Nah, setelah selesai, kita taruh kaca objeknya tersebut pada rak pewarna. Kita tuangkan metanol absolut pada kaca objek tersebut dan diamkan selama 7 menit. Setelah itu kita menggunakan bright dan diamkan juga selama 7 menit. Nah, setelah semua itu kita taruh juga kita teteskan larutan penyangga dan diamkan selama 7 menit. Nah, jangan lupa setelah semuanya selesai dan diamkan selama 7 menit tersebut, kita bersihkan kaca objek menggunakan air, dan kita taruh untuk pemeriksaan kita taruh kaca objek pada mikroskop dengan pembesaran 10 kali. Oke, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan kadar HB dengan cara sali, di mana bahan-bahan yang disiapkan adalah darah dari pasien, lalu hemometer sali, larutan HCl, pipet, dan juga aquades. Nah, cara pemeriksaannya, yang pertama kita siapkan semua alat dengan reagen yang diperlukan. Berikutnya kita isi tabung pengencer dengan 5 tetes dari HCl dan isi dengan darah hingga pada batas 20 mikroliter darah pasien pada tabung pengencer tadi. Lalu kita menggunakan pipet, kita taruh pada bagian dasar dari tabung pengencer dan kita alirkan. Nah, pada tahap ini kita usahakan jangan sampai ada terjadinya penggelembungan. Setelah itu kita bersihkan pipet menggunakan cairan HCl, dan juga kita masukkan HCl hingga warna dari tabung pengencer tadi berwarna coklat. Nah, larutan tadi berwarna coklat. Nah, setelah berubah warna menjadi coklat, kita menggunakan aquades, lalu kita masukkan tetes per tetes hingga warna dari larutan tersebut berubah menjadi warna standar. Nah, hasil pemeriksaannya itu kita bandingkan warna standar pemeriksaan larutan pasien dan juga warna standar yang kita sudah siapkan yang kita diamkan selama 3-5 menit. Kita akan melakukan pemeriksaan golongan darah, di mana kita harus menyiapkan adalah antiserum A, B, antiserum AB, antiresus, dan juga darah yang diperlukan. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita mengambil menggunakan pipet darahnya. Kita mengambil menggunakan pipet darah. Setelah itu kita taruh di setiap kotak pada kartu golongan darah. Nah, setelah itu kita ambil anti serumnya sesuai dengan kotak yang disediakan. Anti serum A pada kotak A, anti serum B pada kotak anti B,
dan juga anti serum AB pada kotak anti AB dan juga anti resus pada anti resus. Nah, setelah itu kita menggunakan pengaduk. Nah, kita menggunakan pengaduk untuk dicampurkan darah dan juga anti resus yang disiapkan. Jangan lupa setiap kali pengadukan kita harus selalu dibersihkan. Oke, setelah itu kita lihat yang mana saja terjadi koagulasi untuk menentukan golongan darah dan juga resus dari darah pasien tersebut. Terima kasih.